Red Sparks harus menelan kekalahan telak dalam laga penting melawan Hyundai Hillstate pada Minggu, 9 Maret 2025, dalam lanjutan putaran ke-6 Liga Voli Korea. Bermain di Suwon Gymnasium, Red Sparks takluk dengan skor 0-3, lewat set yang berakhir dengan skor identik, 16-25, 16-25, dan 16-25. Dalam pertandingan ini, Hyundai Hillstate tampil dengan kekuatan penuh sejak awal laga. Pelatih Kang Sung Hyong langsung menurunkan para pemain andalannya, termasuk Laetitia Momabasoko dan Lee Da-hyun, untuk mengamankan kemenangan dan merebut posisi runner-up klasemen. Sebaliknya, Ko Hae-jin, pelatih Red Sparks, kembali membuat keputusan mengejutkan dengan menurunkan mayoritas pemain pelapis. Pemain kunci seperti Kapten Yeom Hye-seon, Megawati Hangestri, dan Pyo Sung-ju kembali diistirahatkan. Sebagai gantinya, Ko Hae-jin memberi kesempatan kepada pemain-pemain muda seperti Lee Ye-dam dan Jeon Da-bin. Keputusan ini langsung menuai reaksi keras dari para penggemar Red Sparks. Mereka mempertanyakan strategi Ko Hae-jin yang dianggap terlalu berhati-hati dalam menjaga kebugaran pemain inti, terutama setelah cedera yang menimpa Vanja Bukilic dan Park Eun-jin. Banyak fans yang khawatir ritme permainan Megawati Hangestri dan rekan-rekannya justru akan terganggu menjelang babak playoff. Kekalahan dari Hyundai Hillstate membuat Red Sparks tergeser ke peringkat ketiga klasemen sementara. Hillstate kini naik ke posisi kedua dengan 63 poin, unggul dari Red Sparks yang sebelumnya berpeluang mengamankan keuntungan di babak playoff. Posisi runner-up sangat krusial karena tim yang menempati peringkat kedua akan mendapatkan keuntungan 2 laga kandang dalam fase playoff. Akibat hasil buruk ini, tekanan terhadap Ko Hae-jin semakin besar. Di media sosial, banyak penggemar yang melayangkan kritik pedas dan bahkan meminta Ko Hae-jin untuk mundur dari jabatannya sebagai pelatih Red Sparks. Dengan babak playoff yang semakin dekat, Red Sparks harus segera menemukan kembali performa terbaik mereka. Pertanyaannya, apakah Ko Hae-jin akan tetap mempertahankan strategi rotasi pemain, atau justru mengubah pendekatannya demi mengamankan peluang juara? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Pelatih Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Ko Hae-jin, kembali menjadi sorotan usai tidak menurunkan Megawati Hangestri Pertiwi dalam beberapa laga terakhir di Liga Voli Korea 2024-2025. Padahal, Megawati dikabarkan tidak mengalami cedera maupun masalah kebugaran. Keputusan ini pun menuai beragam spekulasi. Red Sparks harus menelan 2 kekalahan beruntun dalam lanjutan kompetisi V-League. Setelah tumbang 0-3 dari IBK Altos, tim asal Daejeon kembali kalah 0-3 dari Hyundai Hillstate di Suwon Gymnasium. Hasil ini membuat Red Sparks tergeser ke peringkat ketiga klasemen dengan raihan 60 poin, sementara Hyundai Hillstate naik ke posisi kedua dengan 63 poin. Situasi ini tentu merugikan Red Sparks dalam persiapan menuju babak playoff. Jika tetap bertahan di posisi ketiga, Red Sparks harus melewati babak semifinal dengan keuntungan lebih sedikit dibanding jika mereka finish sebagai runner-up. Namun, Ko Hae-jin tampaknya lebih memilih mengistirahatkan para pemain kunci, termasuk Megawati, demi menjaga kebugaran mereka. Dalam 2 pertandingan terakhir, Ko Hae-jin lebih mengandalkan pemain muda seperti Lee Seon-woo, Jeon Da-bin, dan Park Hye-min, sementara Megawati, Yeom Hye-seon, Pyo Sung-ju, dan Jang Ho-yang hanya duduk di bangku cadangan. Keputusan ini pun memicu berbagai spekulasi di kalangan penggemar. Beberapa menduga Megawati tidak dimainkan karena enggan memperpanjang kontraknya bersama Red Sparks musim depan. Ada pula yang berspekulasi soal adanya konflik internal di dalam tim. Namun, Ko Hae-jin menegaskan bahwa keputusannya murni strategi demi menghadapi babak playoff. Mengutip pernyataannya dari laman The Spike, pelatih berusia 44 tahun itu menyebut bahwa perebutan peringkat kedua bukanlah prioritas utama saat ini. Ini bukan saatnya untuk mengkhawatirkan perebutan posisi kedua. Tidak masuk akal membicarakan hal itu ketika kekuatan tim kami tidak dalam kondisi terbaiknya, ujar Ko Hae-jin. Ia juga menyoroti kondisi Red Sparks yang sedang pincang akibat absennya Vanja Bukilic dan Park Eun-jin yang mengalami cedera. Tentu saja kami ingin berada di posisi kedua. Namun, kami tidak dapat membicarakan itu ketika separuh kekuatan kami, Bukilic dan Park Eun-jin, absen, lanjutnya. Ko Hae-jin pun memastikan bahwa fokus utama timnya adalah mempersiapkan diri untuk babak playoff yang akan dimulai pada 25 Maret mendatang. Yang dapat saya katakan adalah kami akan melakukan yang terbaik untuk mempersiapkan diri menghadapi babak playoff, pungkasnya. Kini, Red Sparks masih memiliki 2 laga sisa di musim reguler, yakni melawan I-Papers pada 14 Maret dan menghadapi Korea Expressway Hi-Pass pada 19 Maret. Menarik untuk dinantikan apakah Ko Hae-jin akan tetap mempertahankan keputusannya atau kembali memainkan Megawati sebelum babak playoff dimulai. Megawati Hangestri Pertiwi menunjukkan rasa percaya diri tinggi menjelang babak playoff Liga Voli Korea 2024-2025.
Meskipun ada kemungkinan Red Sparks harus menghadapi Pink Speeders di partai final, Megawati optimistis timnya bisa meraih gelar juara musim ini. Sejauh ini, 3 tim sudah memastikan diri lolos ke babak playoff Liga Voli Korea. Incheon Haeunkook Live Pink Speeders, yang tampil dominan sepanjang musim reguler, sudah mengamankan tiket langsung ke partai final. Sementara itu, Red Sparks dan Hyundai Hillstatte harus saling berhadapan di babak playoff untuk menentukan siapa yang berhak menantang Pink Speeders di laga puncak. Dengan persaingan yang semakin ketat, Red Sparks dan Hyundai Hillstatte benar-benar mempersiapkan diri dengan matang. Kedua tim masih memiliki 3 pertandingan tersisa di babak reguler, namun kedua pelatih memilih untuk mengistirahatkan sejumlah pemain inti. Langkah ini diambil bukan hanya karena faktor kebugaran, tetapi juga karena badai cedera yang menerpa kedua tim. Di kubu Red Sparks, Megawati Hangestri yang menjadi salah satu pilar utama tim juga mendapatkan waktu istirahat lebih banyak di putaran ke-6. Pelatih Ko Hye-jin tampaknya ingin memastikan Megawati berada dalam kondisi prima saat menghadapi Hyundai Hillstatte di babak playoff yang dijadwalkan berlangsung pada 25 hingga 29 Maret mendatang. Menariknya, meskipun harus menghadapi 2 tim tangguh untuk bisa meraih gelar juara, Megawati mengaku tidak memiliki persiapan khusus dalam menghadapi Pink Speeders. Dikutip dari Seoul.co, Megawati menyatakan bahwa kunci utama adalah fokus pada permainan tim sendiri dan memberikan performa terbaik di setiap pertandingan. Pevoli berjuluk Megatron itu percaya jika Red Sparks mampu tampil konsisten, maka hasil positif akan datang dengan sendirinya. Namun, tantangan besar menanti Red Sparks. Sepanjang babak reguler, mereka mencatatkan 2 kemenangan dan 4 kekalahan saat berhadapan dengan Pink Speeders. Statistik ini menunjukkan bahwa jika Red Sparks ingin meraih gelar juara, mereka harus meningkatkan performa dan mencari strategi terbaik untuk menaklukkan Pink Speeders di partai final. Sementara itu, Hyundai Hillstatte juga tidak bisa diremehkan. Tim yang pernah menjadi juara Liga Voli Korea ini memiliki pengalaman dan kualitas yang cukup untuk memberikan perlawanan sengit bagi Red Sparks. Oleh karena itu, pertandingan di babak playoff diprediksi akan berlangsung sengit dan menentukan siapa yang berhak menantang Pink Speeders di final. Megawati Hangestri Pertiwi kembali menjadi sorotan di tengah kesibukannya bersama Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Kali ini, pevoli andalan timnas Indonesia itu dikabarkan tengah dilirik oleh klub-klub dari Jepang, Turki, dan Indonesia setelah Liga Voli Korea musim ini berakhir. Media Korea, Naver, mengabarkan bahwa sejumlah klub dari ketiga negara tersebut menunjukkan minat serius terhadap Megawati. Hal ini tak lepas dari penampilan impresifnya sepanjang musim bersama Red Sparks. Klub dari Liga Voli luar negeri yang telah menunjukkan minat kepada Megawati yaitu Jepang, Turki, dan negara asalnya Indonesia, tulis Naver. Menanggapi kabar tersebut, CEO Vision International, Kim Seong-hun, yang merupakan agen Megawati di Korea Selatan, memberikan klarifikasi. Menurutnya, Megawati saat ini masih fokus penuh untuk membela Red Sparks, terutama menjelang babak playoff Liga Voli Korea. Megawati saat ini hanya fokus pada babak playoff bersama Red Sparks, ujar Kim dikutip dari Naver. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keputusan mengenai masa depan Megawati baru akan dibuat setelah musim berakhir. Ada beberapa opsi yang dipertimbangkan, termasuk tetap bermain di Liga Korea sebagai pemain asing Asia, mengubah statusnya menjadi pemain asing umum, atau mencoba peruntungan di liga luar negeri. Setelah musim berakhir, baru ia akan memutuskan apakah akan menjadi pemain asing umum di Liga Korea, tetap mengisi kuota pemain asing Asia, atau melangkah ke liga luar negeri, tambahnya. Di sisi lain, Kim Seong-hun juga menyoroti pendaftaran pemain Indonesia lainnya, Yola Yuliana, yang telah resmi mengajukan diri sebagai pemain asing Asia untuk musim depan di Liga Voli Korea. Ia optimistis bahwa Yola bisa memberikan warna baru bagi kompetisi, sebagaimana yang telah dilakukan Megawati musim ini. Yola Yuliana, pemain timnas voli Indonesia lainnya yang mengajukan kuota Asia musim depan, akan membawa angin segar bagi Felix seperti Mega, kata Kim. Media Korea Selatan, Incheon Ilbo, menyoroti keputusan Megawati Hangestri yang tidak mengikuti draft kuota Asia Liga Voli Korea 2025 hingga 2026. Berbeda dengan musim sebelumnya, nama Megawati tidak ada dalam daftar pendaftaran, dan hanya ada satu wakil dari Indonesia, yaitu Yola Yuliana. Dalam draft kuota Asia musim ini, tercatat 143 pemain mendaftar, terdiri dari 100 pemain dari 19 negara di divisi putra dan 43 pemain dari 10 negara di divisi putri. Dari daftar tersebut, terdapat beberapa nama yang sudah tidak asing di Liga Voli Korea. Sebut saja Reina Tokoku dari Jepang, yang pernah membela Pink Speeders, serta Stephanie Weiler, mantan pemain GS Charlton yang mundur karena cedera.